Mantan Presiden Amerika Serikat atau Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump mengecam 34 dakwaan pidana berat yang dijeratkan terhadapnya terkait kasus uang tutup mulut terhadap seorang bintang porno pada masa kampanye Pilpres 2016. Trump menyebut dakwaan tersebut sebagai penghinaan terhadap negara kita, Amerika Serikat maksudnya. Seperti dilansir Agence France-Presse, Trump langsung terbang kembali ke Florida usai menghadiri sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Manhattan, New York pada Selasa 4 April siang waktu setempat. Di Mar-a-Lago, ia memberikan komentar pertamanya sejak resmi ditetapkan sebagai terdakwa kasus pidana. Apakah ini akan menjadi babak baru dalam demokrasi di Amerika, mengingat Trump akan kembali maju sebagai Capres 2024 di saat bersamaan bulan Desember Trump akan kembali didengarkan keterangannya. Di sisi lain, kubu Partai Republik sedang terpecah dalam mendukung Trump maju sebagai Capres 2024. Jadi tidak heran kalau hal ini atau kasus ini ada dua perdebatan. Apakah ini murni hukum atau ini sebagai bagian dari cara untuk menjegal Trump. Dan kita sudah, sekali lagi MJ Listener sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, 34 dakwaan ditolak atau tidak diakui. Mengecam bahkan. Ini sesuatu yang sudah diprediksi dengan wajar atau mungkin sudah diprediksi oleh masyarakat umum bahwa Trump akan menolak ke-34 dakwaan ini. Ya, katanya ada dua kategori dakwaan itu. Kalau di Amerika istilah yang pertama itu misdemeanor, itu kecil, kemudian felony, nah itu bisa dihukum berat. Bahkan kalau sebuah dakwaan itu terbukti, katanya dia itu bisa dihukum sampai 136 tahun. Bayangkan. Tapi dia tentunya menolak. Dan banyak yang mengatakan, apakah ini hanya pro forma? Tidak. Ini adalah suatu bentuk oleh Alvin Bragg, orang yang bertanggung jawab ya, yang telah berpraktek 24 tahun dia mengatakan, berulang kali dia mengatakan. Saya telah menjadi prosecutor, telah menjadi penuntut umum selama 24 tahun. Jadi ini bukan main-main. Ada tiga barangkali yang cukup berat untuk Donald Trump ya. Di samping tentunya apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2021. Karena di situ dia memang memainkan peranan sebagai dalam tanda kutip orang yang berpengaruh melakukan penghasutan. Kemudian ada kasus di Georgia. Di Georgia ketika dia membujuk sekretaris negara bagian yang dari Partai Republik pada waktu itu untuk mencarikan suara tambahan supaya dia bisa memenangkan negara bagian Georgia. Kalau dia menang di sana, dia akan bisa memenangkan pemilihan presiden. Jadi itu menyuruh orang berbuat kejahatan. Tapi ada tiga. Pertama yang seperti dikatakan oleh Adi tadi, yaitu Stormy Daniels. Ini seorang aktris film-film orang dewasa, itu istilahnya, untuk tutup mulut dengan pembayaran $130,000. Kemudian ada satu perempuan lagi yang juga pernah terlibat dengan Donald Trump. Ada satu lagi tukang penjaga pintu. Ini menarik nih. Penjaga pintu ini rupanya mengetahui atau mengaku mengetahui bahwa Trump punya anak di luar nikah. Dia juga kabarnya diberikan uang tutup mulut. Jadi banyak kasus. Selain itu soal-soal yang menyangkut perpajakan. Jadi adanya dokumen-dokumen yang dipalsukan atau tidak menjelaskan dengan sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa ditimpakan kepada Donald Trump. Tetapi karena dia begitu pintar, dia mengatakan sebenarnya yang ingin dilakukan oleh mereka yang berkuasa di Amerika, artinya Partai Demokrat dan antek-anteknya, kata Trump, adalah untuk menghajar rakyat di Amerika. Tapi saya berdiri di depan kalian, kata, sebagai boleh dikatakan baluarti terdepan untuk menghadapi mereka. Maka saya sekarang dikriminalisasi. Jadi inilah yang istilahnya di Indonesia kriminalisasi. Dia mengatakan dia dikriminalisasi. Nah, ketika dia berada di pengadilan, di depan Hakim Juan Merchan, dia tidak bicara apa-apa. Cuma kelihatan orangnya dalam sangat khusyuk begitu, sangat marah, mukanya muka asam dan lain sebagainya. Dan dia diperingatkan oleh Juan Merchan, jangan bikin macam-macam. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kekacauan, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan tawuran dan lain sebagainya. Itu dia diperingatkan. Tapi apa yang terjadi ketika dia sampai di Florida, dia tidak bisa menahan diri. Pidatonya itu cukup hebat. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Dan memang hebatlah, bisa dia. Katanya dia yang menulis sendiri pidato itu. Dan dalam pidato itu ada beberapa hal yang dia lakukan
yang bisa menjerat dia dengan maksudnya dakwaan-dakwaan lain. Ya, dakwaan lain itu adalah seperti melakukan penghinaan terhadap hakim. Dia mengatakan istri si hakim itu katanya adalah orang yang menjadi pendukung Joe Biden. Anak dari hakim itu juga dia mengatakan. Jadi dia juga mengatakan bahwa sebenarnya pengadilan itu sebagai sandiwara saja. Yeah. Jadi kita melihat apakah nanti hakim Juan Merchan akan mengambil tindakan terhadap apa yang dikatakannya. Karena kemarin beberapa ahli hukum yang diwawancarai oleh televisi ABC di Australia mengatakan, wah ini berbahaya sekali nih apa yang dia katakan. Bahwa dia terbawa emosi dan dia mulai melakukan atau mengucapkan kata-kata yang khas seperti kata-kata Trump. Tapi itulah, di kalangan Partai Republik sendiri, ketika diadakan suatu jajak pendapat terhadap orang-orang biasa, pemilih-pemilih biasa dari Partai Republik yang biasa juga disebut GOP, The Grand Old Party, dari partai tua yang sangat agung dan sebagainya, itu malahan yang pro-Trump bertambah banyak. Yang pro-Trump menjadi bertambah banyak. Sedangkan calon-calon atau orang-orang yang mengatakan akan dicalonkan oleh Partai Republik sebagai presiden seperti Nikki Haley, ini menarik, ini keturunan India ya. Nikki Haley pernah malahan menjadi wakil tetap Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa waktu Trump menjadi presiden, dan tentunya DeSantis, gubernur Florida. Mereka tidak berani untuk berpihak kepada penuntut umum, mereka berpihak kepada Trump karena mereka takut. Kalau mereka sampai berpihak kepada orang-orang yang dianggap musuh Trump, mereka bisa kehilangan suara. Jadi anehnya, ada seorang pendeta yang membacakan doa ketika Trump mengadakan pertemuan di Waco, Texas baru-baru ini. Ketika ditanyakan, bukankah Partai Republik itu, terutama anggota Partai Republik itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip konservatif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas susila. Sedangkan Trump ini ada rekaman, misalnya sebelum pemilihan tahun 2016, ada rekaman ketika dia begitu sesumbar mengatakan, mana ada perempuan yang tidak bisa ditaklukkan. Semua perempuan kalau saya jumpa, saya jamah, saya pegang, mereka nggak bilang apa-apa. Jadi dengan adanya kasus dengan misalnya Stormy Daniels ini, bahwa dia melakukan perselingkuhan dengan Stormy Daniels, padahal istrinya baru melahirkan anak, ya pendeta tadi mengatakan, ya tapi itu sudah dimaafkan. Jadi itu sudah dimaafkan oleh orang-orang dari Partai Republik. Ini aneh lah, Amerika ini memang ya dari dulu juga agak aneh, tapi sekarang ini lebih aneh lagi dari dahulu, saya rasa. Bang Noim, ini kan 34 dakwaan kan bukan dakwaan yang jumlahnya sedikit gitu kan. Dan penuntut umum pun juga pasti menyisir dakwaan-dakwaan ini dengan cukup serius. Tapi dengan ringannya, si Trump ini ibaratnya menampik ke 34 dakwaan ini. Apa sebenarnya yang ada dalam diri Trump? Bahkan ketika dia kembali ke kediamannya, Trump sendiri mengatakan bahwa satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara, tanpa rasa takut dari mereka yang berusaha menghancurkannya. Sementara di sisi lain, ya kita penuntut umum ini kan seorang yang profesional. Dia berhadapan dengan Presiden Amerika ke-45 dengan mengajukan 34 dakwaan. Tapi begitu ringan, Trump mengatakan bahwa ini bukan dakwaan buat saya, seperti itu. Bahkan satu-satunya kejahatan yang saya lakukan adalah membela negara. Kenapa Trump bisa ini kan dari dulu, kayak gitu? Dari dulu kan begitu. Ketika dia menjadi presiden, semua fake news. Semua dianggap hoax, semua dianggap koran, semua itu dianggap itu semuanya palsu. Yang benar hanya dia dan saluran televisi Fox milik orang Australia, Murdoch. Itu saja. Dia sendiri kan main tweet, akhirnya dia malahan dilarang oleh tweet kan untuk main tweet. Dia sendiri, dia mengatakan fake. Semuanya itu koran-koran yang hebat-hebat seperti The New York Times, seperti The Washington Post, itu semua dianggap oleh dia palsu. Bahwa mereka tuh, CNN itu tidak pernah memberitakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu hanya ada pada diri dia. Yang sebenarnya itu hanya ada pada diri dia. Orang lain semua salah. Jadi ini karena Trump itu memang demikian. Dan orang Amerika bisa dengan mudah
dikibuli seperti itu. Seperti saya mengatakan, orang Amerika itu sebenarnya sangat, kalau istilah di Indonesia, innocent. Okay. Ketika misalnya George Bush melakukan penyerbuan ke Irak, itu dikatakan 80% orang Amerika itu tidak tahu di mana Irak. Irak itu di mana, mereka nggak tahu. Padahal Amerika melakukan serangan terhadap mereka. Jadi mereka itu innocent. Saya heran. Kalau saya berapa kali pernah ke San Francisco, ke Los Angeles, kita bicara, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di pantai timur, mereka nggak tahu. Mereka hanya tahu apa yang terjadi di lokal mereka, di tempat mereka, setempat. Yaitu mereka tahu. Selebihnya, mereka nggak tahu dan tidak mau tahu barangkali, karena dianggap tidak penting. Jadi, dalam hal seperti ini, kalau mereka sudah dibekali oleh mereka yang mereka anggap sebagai pemimpin, itu mereka terima bulat-bulat. Yeah. Mereka menjadi begitu patuh, mereka mendewakan, mereka mengatakan Trump itu orang yang pro Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dan bahkan beberapa waktu yang lalu ketika terjadi demonstrasi anti-Trump, beberapa orang suster, orang-orang dari gereja mengatakan, oh dia itu dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Amerika. Karena dia menggambarkan Amerika itu dalam keadaan bahaya. Dari mana bahayanya? Oh, masuknya kaum migran dari Amerika Selatan, orang-orang seperti dari Venezuela, dari Nicaragua, dari Meksiko, dan lain sebagainya. Dan dia membesar-besarkan itu. Kita akan bangun tembok yang... Dan orang percaya bahwa dia itu betul-betul make America great again sekarang ini. Jadikan Amerika itu agung seperti di masa lalu. Dan orang percaya. Inilah. Tapi ini bukan ya. Saya teringat karya barangkali menurut saya adalah seorang pujangga salah satu yang terbesar, kalaupun bukan yang terbesar di dunia, yaitu William Shakespeare dari Inggris. Nah, dalam karyanya berjudul Julius Caesar, mengenai pemimpin Romawi, Julius Caesar, di situ dia mengatakan bahwa orang-orang awam itu sangat mudah dicucuk hidungnya, ditarik macam kerbau. Nah, kita lihat sajalah. Di kita sendiri ya, maaf, tapi ini kenyataan. Saya ingat di zaman sebelum tahun 65, hidup Bung Karno, mendukung Bung Karno tanpa reserve gini. Begitu terjadi 65, hidup Pak Harto, jatuh Pak Harto, hidup reformasi. Jadi kita juga barangkali orang awam ya, seperti kita ini mungkin begitu, mudah sekali terpengaruh. Iya. Bang Noim, kalau kita coba ingat-ingat kembali obrolan kita di hari Selasa, kita sempat mengatakan bahwa ada setidaknya ada 4 permasalahan utama yang membawa Trump ke pengadilan. Ini yang sudah kita ketahui bersama adalah soal memberikan kasus uang untuk tutup mulut. Kemudian juga hasutan pengikutnya untuk menyerang Gedung Putih. Dan yang kemudian dokumen rahasia negara yang dibawa Trump. Tapi kemudian Trump sendiri mengatakan bahwa dia membenarkan tindakannya dengan membawa dokumen-dokumen, bahwa Trump mengklaim bahwa sejumlah mantan presiden lainnya juga membawa dokumen negara setelah turun tahta. Tapi ini ada catatan dari Badan Arsip dan Cetak Nasional, ini mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh Trump ini juga salah. Karena tahun lalu NARA, ini Badan Arsipnya Amerika Serikat, mengatakan bahwa menegaskan bahwa tidak ada bukti bahwa presiden-presiden sebelumnya melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Trump. Faktanya, NARA, Badan Arsip ini mengatakan bahwa mereka langsung menerima dokumen-dokumen kepresidenan dari Ronald Reagan, Barack Obama, George Bush, dan George W. Bush. Ini sepertinya hal yang mungkin ngebluff Donald Trump, karena juga tidak didampingi oleh tim riset ya pribadinya, sampai harus kemudian jadi misleading seperti ini, Bang Noim. Iya, kan, tapi dia mengatakan kemarin dalam pidatonya, dia mengatakan, saya katanya dikatakan membawa dokumen-dokumen rahasia. Padahal dokumen-dokumen rahasia itu saya bawa, taruh di sini, ada tempat khusus, saya gembok. Ketika FBI mengatakan perlu 2 gembok, saya pasang 2 gembok. Padahal kan tidak boleh, tapi dia mengatakan bahwa di Mar-a-Lago itu ada tempat khusus, dia bikin semacam museum, semacam gudang yang pokoknya sangat ketat pelaknya. Dan dia kemudian mengatakan, tapi si Joe Biden, Presiden Biden, itu dokumen rahasia bertebaran di garasinya ketika dia memasukkan mobil Corvette-nya. Dia masih cerita, memang saya lihat ya waktu itu Joe Biden punya rupanya mobil Corvette tua gitu kan, banyak di Australia ini, tetangga saya juga suka ngumpulin mobil-mobil tua tuh, bangga sekali. Dan rupanya Joe Biden juga punya sebuah mobil tua yaitu Corvette, mungkin edisi tahun 80-an atau 70-an. Jadi
Dan dia bawa sendiri mobil itu, kelihatan dia masukkan ke dalam garasi. Nah, oleh Trump dikatakan bahwa di garasi itu, di lantai garasi itu bertebaran dokumen-dokumen palsu, dokumen-dokumen rahasia katanya. Tapi kenapa tidak diapa-apakan? Kenapa kalau saya jaga, saya kunci. Ketika FBI mengatakan ini perlu jaga, saya pasang 2 gembok, bukan 1 lagi, 2 gembok supaya bisa di. Padahal tidak boleh, itu mesti masuk ke museum arsip nasional. Yeah. Tapi dia melakukan hal-hal yang dia suka lakukan dan dia bisa memberikan pembelaan dengan mengatakan, saya melakukan ini demi Amerika. Tidak bisa. Dia melakukan kejahatan demi Amerika, tidak bisa. Karena dia ini ada 2 tuntutan. Selain dari Alvin Bragg, dia juga harus berhadapan dengan seorang bernama Leticia. Ini Leticia ini adalah seorang jaksa tingkat negara bagian New York yang sekarang ini sedang melakukan persiapan untuk kemudian menuntut dia dalam persoalan pajak. Karena dia banyak melakukan pemutarbalikan dalam soal pajak, jadi tidak jujur dalam soal pajak. Dan itu uang yang dia berikan kepada si kuasa hukumnya, Cohen, yang kemudian masuk penjara, itu diberikan secara cicilan, kan? Itu sebuah katanya cek-ceknya itu ada buktinya. Ada buktinya. Dan si Cohen sendiri ketika diadili mengatakan dia melakukan itu memang atas suruhan oleh Trump untuk tutup mulut. Karena begini, di Amerika itu ada sistem, ada misalnya The National Enquirer. Wah, itu koran luar biasa tuh kalau baca itu luar biasa itu koran. Nah, koran ini kadang-kadang kalau ada misalnya orang politisi ini punya rahasia yang tidak dikehendakinya diketahui oleh orang lain. Nah, ada orang yang mempunyai informasi tentang politisi ini. Apa yang bisa dilakukan? Itu istilahnya dibeli lalu dibunuh. Artinya keterangan itu dibeli dan keterangan itu tidak disiarkan. Dibeli oleh koran itu, tapi tidak dibuat. Jadi atas suruhan orang-orang yang berkepentingan yang terkait. Jadi dalam hal ini juga begitu. Kebawaan oleh Trump itu, ada orang punya misalnya penjaga pintu mengatakan, oh saya tahu nih Trump ini dia punya anak di luar nikah. Oke, itu keterangan kita beli dengan persyaratan dia tidak boleh lagi mengungkap soal ini. Perjanjiannya kamu akan diberikan imbalan uang sekian, tapi dengan syarat kamu tidak boleh membongkar hal ini. Lalu hal itu diredam, tidak disiarkan. Nah, ini yang terjadi juga. Ini yang terjadi bukan hanya dengan Stormy Daniels di California waktu itu. Pada waktu istrinya bahkan baru melahirkan anaknya yang nama Barron itu. Tapi ada perempuan lain juga yang berselingkuh dengan Donald Trump. Dan kata-katanya sendiri, suaranya diakui oleh semua orang, itu Trump. Itu ada yang menyadap, ada direkam, kemudian disiarkan, didengar oleh siapa saja yang mau mendengar di Amerika. Tapi orang menganggap, ya banyak orang-orang perempuan dari Partai Republik mengatakan, ya namanya laki-laki biasalah kalau laki-laki. Padahal diketahui yang paling alim itu di Amerika adalah orang-orang katanya dari Partai Republik. Bang Noim, ini juga banyak yang menjadi catatan nih saat pasca Trump. Ini Trump memang benar menyerahkan diri dan menghadiri persidangan dakwaan, tapi tanpa diborgol. Bahkan setelah persidangan, Trump kembali ke kediamannya di Florida. Apakah ini memang perlakuan khusus buat seorang pejabat semacam Trump karena sebagai presiden Amerika Serikat ke-45 atau memang ada perlakuan khusus ini yang membuat kemudian masyarakat luas bertanya-tanya kenapa nggak ditahan, kenapa nggak diborgol? Iya, perlakuan khusus karena kalau tidak salah ada satu pengamat yang mengatakan kalau sampai dia diborgol itu nanti bisa menjadi provokasi karena kita lihat kan, nggak tahu kalau Adi lihat di depan di televisi di depan gedung pengadilan itu begitu yang pro dan yang kontra kan, yang pro dan kontra, yang Trump itu sangat beringas. Dan mereka dikhawatirkan kalau Trump sampai diborgol akan terpancing. Bisa menimbulkan kekacauan. Jadi dilakukan. Biasanya memang diborgol. Tapi jadi dia udah difoto dan dia cobalah ya Adi bayangkan dalam keadaan seperti itu dia bisa melakukan himbauan kepada para pendukungnya untuk memberikan sumbangan karena nanti katanya akan diperlukan di dalam pembelaan perkaranya itu terkumpul hampir $10 juta dalam waktu begitu singkat. Ya, bayangkanlah ini bagaimana rakyat orang-orang Amerika ini
terkumpul sampai 10 juta dolar dengan mudah saja. Dia mengatakan, nah ini kan karena orang sayang kepada dia, karena dia memperjuangkan orang-orang rakyat di Amerika dan lain sebagainya. Dia selalu mengatakan 75 juta rakyat di Amerika memberikan suara untuk mendukung saya. Jadi ini yang dilakukan oleh Trump. Mereka sama sekali tidak pernah misalnya tersinggung atau bertanya apakah manusia ini adalah manusia yang punya akhlak. Dia mengatakan waktu dia menceraikan istri yang pertama, itu dia katakan istri yang kedua, kalau tidak salah. Dia menyatakan, ya itu istri saya kan sudah kasih 3 anak, bagaimana saya bisa tidur dengan perempuan yang sudah punya 3 orang anak? Dan itu istrinya yang melahirkan anak-anaknya. Jadi ucapan seperti itu ya dianggap, wah ya dia kan laki-laki, biasalah kalau laki-laki ngomongnya seperti itu. Jadi kita nggak ngerti lah orang Amerika itu, tapi hal ini barangkali memang dimaksudkan oleh takdir atau apa untuk menunjukkan, nah inilah orang Amerika tuh hebat, ke bulan sampai ke baris, kemana-mana. Tapi beginilah orangnya tuh, orang biasanya ya seperti ini. Okay. Jadi ada yang mengatakan, kalau tidak salah saya seorang politisi Jepang pernah mengatakan, 90% rakyat Amerika itu inosen. Nggak mau bilang bodoh ya, inosen. Tapi 10% begitu hebat, sehingga mereka itu bisa menghidupi yang 90% ini. Bang Noim, pertanyaan terakhir sebelum kita nanti break untuk kemudian berlanjut ke topik yang berikutnya terkait dengan Finlandia. Ini dalam sidang perdananya, Trump jelas memang menolak semua 34 dakwaan dan mengakui tidak bersalah. Tapi di sisi lain juga Trump bahkan terus menuduh pihak Gedung Putih melakukan pembusukan dirinya agar tidak maju sebagai capres 2024. Ini jadi timbul pertanyaan, ini sebenarnya real karena Trump kena hukum, atau ini memang sekedar untuk menjegal Trump untuk jadi capres 2024? Jadi tidak juga. Pertanyaan itu pasti akan muncul. Iya. Tapi tidak begitu, Adi. Ini untuk memberikan contoh, tidak ada yang berada di atas hukum. Dan masalahnya di Amerika, undang-undang dasarnya tidak mengatur tentang orang yang mungkin sudah dipidana, menjadi narapidana, dan tidak ada larangan bagi seorang yang sudah dalam penjara pun untuk ikut dalam pertarungan untuk menjadi presiden. Jadi sekiranya pun tanggal 4 Desember nanti, kalau memang sampai tanggal 4 Desember dia mulai diadili dan dia dinyatakan bersalah, dia bisa terus berkampanye. Dia bisa terus berkampanye dan kata sementara orang malah kan dia nanti akan dikatakan inilah pahlawan yang sekarang dikriminalisasi. Jadi kemungkinan lebih banyak orang akan berpihak kepada Trump. Tapi ini masalahnya karena anggaran dasar, undang-undang dasar Amerika itu ternyata tidak mengatur hal-hal seperti ini. Jadi memang banyak hal yang juga ada rasa atau mungkin ini justru waktu kita obrolin kemarin itu, ini menjadi sebuah kesempatan buat Trump untuk bisa wake up call buat para pengikutnya atau juga pendukungnya untuk bisa merayakan kembali kehadiran Trump, dan di sisi lain juga Trump pada akhirnya membuat sebuah opini publik bahwa dia sebagai playing victim seperti itu. Sebagai korban. Iya, dia korban. Selalu dianggap sebagai korban kriminalisasi. Ya. Baik.